datang di ibadah online kita pada hari Minggu ini. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan hingga untuk menjalani aktivitas kita hingga sampai saat ini ketika kita akan mengadakan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, marilah kita saat dulu sejenak. Untuk memulai ibadah ini, marilah kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian, ditinggikan, dimuliakan.
kita satu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami terus selalu menyertai kami. Boleh terus selalu menuntun keberadaan kami Tuhan sampai dengan saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan penyertaan-Mu. Terlebih ya Bapa, kami kembali dikumpulkan pada hari Minggu yang kudus ini Tuhan. Kami sebagai orang percaya, rindu dan haus mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan melalui hamba-Mu. Bapa berfirmanlah bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan biarlah Tuhan juga memberkati pujian penyembahan kami, sehingga ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam Engkau. Teristimewa untuk setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada pelayanan saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat daripada Tuhan boleh menuntun setiap para pelayan pada saat pagi hari ini. Begitu juga dengan jemaat kami Tuhan yang boleh ada, maupun yang sedang mempersiapkan diri untuk bergabung bersama-sama melalui ibadah online saat ini. Dan kami rindu Tuhan, biarlah pertolongan kami dalam ibadah ini boleh ada di dalam pertolongan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami sebagai hamba Allah, rindu bersama-sama untuk boleh menambahkan ibadah ini. Bahwa pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Kudus saat ini, hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita, Pencipta langit dan bumi bahkan segala isinya. Turunlah atas jemaat sekalian, anugerah dan juga cinta kasih-Nya, yang akan menuntun kita dari awal ibadah, pertengahan hingga pada berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Pada kesempatan ini, saya membuka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi, kita mempersiapkan saksiannya sambil kita menyanyikan Mari Berhimpun. Bapak Ibu yang hendak bersaksi bisa melambaikan tangan. Apakah ada yang ingin bersaksi? Baik. Kiranya kita semua diberkati. Kita semua selalu diberkati Tuhan. Dan menyadari bahwa setiap hari, setiap aspek kehidupan kita dapat melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita,
Segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu besar Anugerah-Mu. Putih pakai bakso, ya udah, thank you. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji Engkau bagi nama-Mu Bapa di pagi hari ini, di minggu Advent keempat Tuhan, di mana kami akan menyongsong Natal pada tanggal 25 nanti Bapa. Kami kembali bersyukur karena kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga di pagi hari ini kami masih boleh diberikan waktu bagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Dalam persekutuan ibadah Minggu Raya hari ini, kami mau mengawali persekutuan kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, berkati kami, urapi kami. Seberapa kami yang hadir di dalam Zoom pada hari ini Tuhan, Bamu percaya bahwa kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu untuk kembali mempersiapkan hati kami menyambut akan lahirnya Sang Juru Selamat kami. Terpuji kekal bagi nama-Mu Bapa. Berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Sambil kita menunggu jemaat yang lain yang mungkin masih sementara dalam perjalanan karena lagi hujan, sehingga kita harus menunggu. Tapi kita mari mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang sudah tidak lagi menikmati bulan Desember ya. Karena kita percaya bahwa di bulan ini begitu banyak orang-orang yang masih rindu untuk melewati tahun 2020, tapi mungkin Tuhan sudah berkata lain dan dia harus tidak lagi melewati tahun ini. Tapi bersyukur bahwa kalau hari ini jemaat GKSI Given, kita semua masih boleh sehat, masih diperkenankan Tuhan
untuk sampai kepada Minggu Advent keempat. Bapak Ibu Saudara, Minggu Advent pertama telah mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Dilanjutkan pada Minggu Advent kedua, bagaimana kita tetap harus diteguhkan di dalam kesetiaan dan cinta kita untuk tetap menyiapkan hati dan juga menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Minggu Advent ketiga kita juga telah melewati dan kita juga tetap diingatkan bagaimana sukacita, damai Natal itu menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita tetap juga menjadi bagian dalam hidup kita. Dan juga Minggu Advent keempat hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam masa raya Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 25, kita juga kembali diingatkan tentang Minggu Advent keempat, yaitu Minggu Perdamaian. Perdamaian dengan diri kita, dengan tetangga, kiri kanan, sanak saudara, dan keluarga besar kita. Itu Minggu Advent keempat, Bapak Ibu Saudara. Itulah makna kenapa kita harus berbicara tentang Minggu Advent dari keempat minggu itu. Minggu keempat inilah minggu yang paling istimewa bagi kita. Bukan berarti bahwa setiap hari hati kita, hidup kita harus masih kompromi dengan perselisihan, dengan kebencian, dengan kedengkian. Tetapi ini adalah suatu hari yang sangat istimewa, mempersiapkan untuk kita melangkah menyongsong Natal tanggal 25. Kita sudah berdamai dengan hati kita. Kita sudah membersihkan segala seluk-beluk hati kita yang pernah disakiti, yang pernah menyakiti orang lain. Dan kita mau memberi jalan dengan sukacita menyambut kedatangan Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, yang sudah hadir di dalam via Zoom hari ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan 22. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Lembaga kita memberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Bapak Ibu Saudara, saya juga membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-38. Ayat ini berbicara tentang kehidupan Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Tema PGI tahun ini di ayatnya yang ke-23. Tapi saya tidak masuk sampai ke sana. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar dari kedua tokoh yaitu Maria dan Yusuf. Karena itu saya memberikan tema yaitu ketaatan dan pengorbanan Maria bersama Yusuf dalam menerima rencana Allah. Sekali lagi, ketaatan dan pengorbanan Maria bersama Yusuf dalam menerima rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang sejarah kehidupan Maria dan Yusuf, tentu ini menjadi sebuah cerita dari kecil sampai saat ini. Setiap kita merayakan Natal, Maria dan Yusuf menjadi tokoh kedua yang selalu dibicarakan di dalam perayaan Natal. Maria dan Yusuf menjadi orang yang sangat dikenal dalam sejarah kekristenan, memberikan suatu dampak yang begitu besar bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita mau melihat akan keteladanan, akan ketaatan Maria dan Yusuf pada hari ini.
bagaimana dalam menjalankan apa yang menjadi misi Allah bagi kehidupan umat manusia di bumi ini. Maria dan Yusuf harus mengorbankan banyak hal di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Maria berani berkata bahwa jadilah padaku seperti perkataanmu. Di saat yang sama Bapak Ibu Saudara, Maria sudah siap berkorban bagi Tuhan. Di saat yang sama ketika Maria membuka hati, menerima keberadaannya untuk melahirkan seorang anak yang ia dapatkan dari Roh Kudus. Di saat itulah Maria sudah siap berkorban bagi Kristus. Dalam hal ini menandakan bahwa Maria di sini Bapak Ibu, ia telah siap untuk menanggung segala resiko. Di dalam pengorbanan Maria, ia telah siap dengan keputusannya untuk menerima Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Ia harus siap, kalaupun suaminya atau calon suaminya itu Yusuf pada saat itu harus menceraikan dia, harus meninggalkan dia. Ia sudah siap kalau lingkungannya pada waktu itu harus membuat dia jauh daripada keluarga, bahkan mungkin dia akan terhina pada saat itu. Ia akan dipermalukan, bahkan dianggap sebagai wanita yang tidak benar pada zaman itu. Maria sudah siap kalau ia menanggung penderitaan daripada apa yang sudah ia katakan bahwa terjadilah padaku sesuai dengan perkataannya, Tuhanku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita mengetahui sejarah orang Yahudi pada saat itu Bapak Ibu, kalau ada wanita yang hamil di luar nikah, tentu akan dilempari batu sampai mati. Ini juga adalah satu hal yang menjadi ketakutan Maria pada saat itu. Bahwa ketika ini terjadi, ditahu semua orang, tua-tua Yahudi pada saat itu, apakah dia akan selamat? Karena tentu ia akan diadili, ia akan dihakimi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena ia hamil di luar daripada pernikahan. Ini adalah sebuah keputusan yang begitu berat yang diambil oleh Maria, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat bahwa ternyata di saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus, maka di saat yang sama pula, hidup kita harus siap berkorban bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebaliknya kehidupan Yusuf pun demikian. Ketika Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai istrinya, ini juga bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Kita kembali diingatkan hari ini, sejarah perjalanan Yusuf dan Maria. Bukan sesuatu yang mudah yang harus diputuskan oleh Yusuf. Karena ia juga harus mengorbankan harga dirinya. Ia juga harus mengorbankan martabatnya, kedudukannya, bahkan juga perasaannya pada waktu itu. Bahkan ia juga harus rela Bapak Ibu Saudara. Masakan ia sudah menikahi Maria tapi tidak harus bersetubuh layaknya sebagai suami dan istri. Sampai Maria harus melahirkan Yesus. Sebuah penyiksaan yang begitu berat pasti di dalam kehidupan Yusuf kalau kita berada di posisinya pada saat itu. Tetapi karena ini Yusuf menanggapi dengan satu keputusan ketika ia menerima dengan hati yang tulus. Roh Kudus Tuhan mengingatkan dia bahwa jangan ceraikan Maria. Karena dia yang akan menjadi ibu daripada Sang Juru Selamat dunia. Yusuf telah memutuskan dengan begitu bijaksana keputusan ini Bapak Ibu. Sekalipun memang dalam sejarahnya pasti Yusuf pasti merasakan ada tekanan-tekanan tertentu yang ia rasakan dari kalangan sekelilingnya pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Tentu yang menjadi pertanyaannya bagi kita ialah apa yang membuat Maria dan Yusuf berhasil dalam menjalankan rencana Allah dalam hidup mereka. Apa yang menjadi sejarah perjalanan Yusuf yang dapat kita teladani sehingga ia berhasil di dalam menjalankan misi Allah yang salah satunya ditaruh dalam kehidupan Yusuf dan Maria pada saat itu. Secara manusiawi Bapak Ibu Saudara, Maria dan Yusuf bukan malaikat, ia juga adalah manusia yang berdosa. Tetapi pada kenyataannya Tuhan memilih menetapkan mereka menjadi salah satu orang yang istimewa dari semua umat manusia di bumi ini untuk menjadi sejarah kelahiran Juru Selamat kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar 2 poin. Yang pertama yaitu, mengapa Maria dan Yusuf berani berkorban bagi Kristus. Kalau kita melihat dan memperhatikan Maria dalam kerendahan hatinya berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menandakan Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai manusia, tidak ada kata tidak, atau tidak ada kata menolak, jikalau Allah telah menetapkan rencananya tergenapi di dalam hidup kita. Terkadang kita sebagai umat manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak menyadari akan hal itu. Kita sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapi kita masih tidak berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk lebih lagi mengerti dan memahami rencana Allah. Maria saat ini menjadi contoh dan teladan. Bukan hanya di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen, bahkan saudara-saudara kita, orang-orang Katolik betul-betul menyanjung akan keberadaan Maria karena dia adalah wanita panutan. Wanita yang dapat kita teladani di dalam kesetiaannya berkorban bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita juga memperhatikan ketaatan Yusuf kepada perintah malaikat. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dan dalam hal ini, pertimbangan ini, di dalam ayat sebelumnya Yusuf sudah ragu dan sudah akan mengambil keputusan untuk meninggalkan tunangannya Maria. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, karena Allah lebih tahu bahwa Yesus yang akan dipercayakan kepada Maria untuk lahir di dunia ini, Allah lebih tahu bahwa sampai di mana batas kemampuan Yusuf. Pasti dia mampu menerima semua yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam hal inilah yang membuat Yusuf Bapak Ibu tanpa keraguan sedikit pun menanti perintah daripada Tuhan. Bapak Ibu, tetapi mengapa kita melihat bahwa sekalipun mereka adalah manusia biasa juga, tetapi di dalam diri mereka dalam menyambut kedatangan sang bayi Immanuel itu, mungkin ada keraguan, tekanan-tekanan dari sekelilingnya. Mengapa mereka mampu melakukannya? Bapak Ibu, Tuhan tahu kelemahan dan ketidakberdayaannya kita sebagai manusia. Begitu pula dengan Maria dan Yusuf. Tuhan tahu kelemahan dan ketidakmampuan mereka. Tetapi di saat yang sama kita juga perlu mengetahui bahwa Tuhan akan menaruh kekuatan bagi setiap orang yang dipercayakan untuk mengambil bagian dalam misinya, untuk bertindak dengan bijaksana dan taat melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Sebab ketaatan kita kepada firman akan memproses hidup kita semakin berkualitas di dalam Tuhan. Hanya ketaatan kita kepada firman Tuhanlah yang akan membuat kita semakin jelas arah kita dalam mengikut Tuhan. Dia tahu akan ketakutan Maria dan Yusuf pada saat itu. Bahkan dia akan dikucilkan. Bahkan dia akan dihina oleh orang-orang di sekelilingnya. Mengapa Yusuf harus menikahi perempuan yang hamil di luar pernikahan? Mengapa Maria harus hamil padahal tidak punya suami? Tentu ini tekanan-tekanan batin yang akan dirasakan oleh Maria pada saat itu. Tetapi di saat yang sama Maria telah membuka hatinya. Tentu ia sudah mengetahui rencana Allah lebih indah dari hidupnya. Sehingga di dalam ketika ia bertemu dengan Roh Kudus, Maria sendiri masih sering berkata, Tuhan bagaimana mungkin ini terjadi padahal saya belum menikah. Tapi di sini Roh Kudus sudah meneguhkan Maria terlebih dahulu dengan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi Maria ada ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan tahu batas kelemahan manusia. Bahkan kelemahan Maria dan Yusuf Tuhan tahu. Tapi di saat yang sama Tuhan memberikan kekuatan kepada Yusuf dan Maria. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yusuf dan Maria terlebih dahulu diyakinkan, diteguhkan oleh jaminan penyertaan Roh Kudus dalam hidupnya. Di dalam mimpi, Yusuf diteguhkan dengan mimpi bahwa dia akan menerima Yesus itu karena Yesus itu dari Roh Kudus. Maria juga diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa kamu jangan takut karena dialah raja di atas segala raja.
Dialah Bapa leluhur segala bangsa. Dia akan memerintah dan Tuhan pasti menyertai engkau. Dalam jaminan ini, Maria sudah diyakinkan oleh Roh Kudus terlebih dahulu, Bapak Ibu. Hal inilah yang membuat Maria dan Yusuf mampu berkorban dan setia menjalankan rencana Allah atas diri mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Kalau kita mengaplikasikannya di dalam hidup kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak menuntut kita berkorban seperti Maria dan Yusuf yang harus juga mempersiapkan rahim kita untuk dipakai melahirkan sang juru selamat, tidak. Tetapi berbicara tentang kehidupan kita dalam mengikut Yesus, jatuh bangun kita mengikut Yesus. Bahkan sepanjang 1 tahun ini Bapak Ibu, kita akan merayakan Natal lagi. Kita diizinkan dalam minggu perdamaian ini. Perdamaian dengan diri kita, dengan sesama kita di minggu Advent ini Bapak Ibu. Kita kembali diingatkan dalam perjalanan hidup kita. Bahwa kita jatuh bangun dalam mengikut Yesus. Menaklukkan diri kita untuk tidak tunduk kepada dosa. Tetapi masih saja kita berdosa. Apa yang Tuhan minta dalam kita berkorban? Tuhan tidak lagi meminta kita berkorban selalu berbicara tentang materi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mau melihat kita juga berkorban. Bahwa ketika Maria membuka hatinya, meskipun di dalam keberadaannya pada waktu itu ada tekanan-tekanan yang harus dirasakan. Kita juga harus tahu saat ini, kalau kita membuka hati kita untuk menerima kelahiran Kristus, maka kita sudah memastikan bahwa kita layak menghadirkan Kristus dalam hati kita setiap hari, karena kita semakin hari mau menyenangkan hati Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Yang kedua yaitu apa hasil dari pengorbanan Maria dan Yusuf bagi kita sampai saat ini? Apa dampaknya Bapak Ibu pengorbanan Maria dan Yusuf bagi kita sampai saat ini? Mungkin kita berpikir Bapak Ibu Saudara, cukuplah mereka sebagai alat untuk kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, hal yang paling terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan, bahkan dalam sejarah Maria dan Yusuf, ialah karya Allah, pekerjaan Tuhan, misi Allah melalui pengorbanan Maria dan Yusuf, membuat semua umat manusia yang berdosa, yang percaya kepada Kristus, diselamatkan olehnya. Itu Bapak Ibu Saudara. Itulah pengorbanan terbesar Maria dan Yusuf yang berdampak kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sampai pada saat ini kalau kita menyadari akan hal itu. Yusuf memperdamaikan hatinya dengan keadaan Maria pada saat itu yang harus hamil di luar pernikahan dan dia harus mengambilnya sebagai istri. Maria memperdamaikan hatinya dengan keberadaannya meskipun dia harus terhina saat itu dalam kehamilannya. Mungkin orang-orang tidak bisa menerima dengan baik keberadaannya, tapi ia berdamai dengan hatinya dan ia melihat kepada sorga bahwa ia di antara semua wanita dipercayakan menjadi wanita sang juru selamat. Itu Bapak Ibu Saudara yang menjadi dampaknya sampai pada saat ini. Hingga ayat yang ke-21 dikatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kalau orang berkata apa tujuannya Yesus datang ke dunia? Satu jawabannya, menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan menyelamatkan orang yang sudah tidak berdosa Bapak Ibu Saudara. Tapi pada kenyataannya, satu pun manusia di bumi ini tidak ada yang tidak berdosa. Karena itu kita memerlukan Roh Kudus. Kita memerlukan Yesus. Dan melalui sejarah Maria lah yang berkorban ini. Sejarah Yusuf lah yang berkorban sampai saat ini. Itu memberikan dampak yang begitu besar turun-temurun. Sehingga di dalam Lukas ayatnya yang ke-1 pasalnya yang ke-4, ayat yang ke-46 di situ Maria berkata dan memuji Tuhan. Lalu berkatalah Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dan dia berkata bahwa sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Artinya apa? Dari sejarah kehidupan Maria, inilah dampak terbesar bagi orang-orang Kristen, bahwa ternyata lewat Maria lah kita juga melihat karya Kristus bekerja. Ya, jangan kita hanya berpikir Bapak Ibu Saudara
bahwa dalam perjalanan Maria dan Yusuf, semua sudah memang ditentukan Allah. Tetapi tentu di dalam kemanusiaannya ia juga mengalami tekanan-tekanan yang tidak mudah untuk menerima Sang Juru Selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Maria dan Yusuf adalah suatu pengorbanan yang begitu berharga. Karena menjadi berkat bagi semua manusia. Kita juga sama Bapak Ibu. Kita sudah diselamatkan secara cuma-cuma. Kita sudah menerima karya keselamatan secara cuma-cuma. Ketika kita saat ini sudah yakin bahwa kita akan diselamatkan, mari kita juga berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diselamatkan untuk menjadi berkat, bukan diselamatkan untuk menjadi batu sandungan. Diselamatkan untuk menjadi berkat dalam hal apa saja. Sekali lagi tidak harus berkorban taat seperti Maria, tetapi kita yang tahu batas mana kehidupan kita menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, karena itu kita pun harus berkorban untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pengorbanan kita sekali lagi tidak harus sama seperti Maria dan Yusuf. Tidak harus sama. Pengorbanan saya dan Ibu Lulu, Ibu Vera, Om Amsolong dalam melayani Tuhan, atau pengorbanan saya dengan Pak Gembala tidak harus sama dalam melayani Tuhan. Karena pengorbanan saya dalam mengikut Tuhan hanya saya yang tahu, hanya Ibu Lulu yang tahu. Tapi sejauh mana perjalanan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita peka akan panggilan Tuhan dan rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Mari kita peka melihat, saya dipanggil di sisi mana? Apakah saya dipanggil di sisi untuk bermain musik melayani Tuhan? Apakah saya dipanggil Tuhan sebagai pengkhotbah, sebagai penasehat atau apa? Semua ini adalah bentuk kepercayaan Tuhan di dalam misi Allah yang ditaruh di dalam hati kita masing-masing di dalam melayani Tuhan. Inilah yang menjadi pengorbanan kita juga saat ini sebagai orang-orang Kristen. Bahkan dalam menyambut Natal, yang harus kita korbankan sekali lagi bukan berkorban sebagai materi, sekali lagi bukan Bapak Ibu atau sesuatu hal yang terlihat, tetapi berkorban dengan hati kita. Bagaimana ketundukan kita terhadap kasih Kristus dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Itu semua adalah pengorbanan dalam tekanan kita untuk menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita kembali yakin bahwa jikalau Allah yang memakai kita, memanggil kita, memperlengkapi kita, pasti Dia menyertai kita dan juga Dia memberikan keberanian bagi kita untuk berkorban di dalam melayani Dia. Itu Bapak Ibu Saudara. Asalkan respon kita seperti Maria dan Yusuf, kita tidak secepat mungkin memutuskan iya dalam melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita harus mempertimbangkan dari segala sisi keputusan dengan bijaksana bahwa apakah betul-betul keputusan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sekali lagi, Maria pada saat itu tidak lagi memilih menyenangkan orang tuanya, menyenangkan keluarganya. Yusuf pada saat itu tidak lagi memilih mempertahankan martabatnya sebagai seorang laki-laki yang harus menikahi perempuan yang sudah hamil di luar nikah. Yusuf pada saat itu tidak lagi mungkin harus mempertahankan nama baik keluarganya. Tetapi ia harus betul-betul berkorban bahwa dalam melayani Tuhan, kebijaksanaan dan keputusannya harus berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam melayani Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, kita pasti Dia mampukan kalau Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan yang menetapkan kita, Dia juga yang akan memberikan kita jalan keluar saat kita tidak mempunyai jalan keluar. Kita akan merayakan Natal Bapak Ibu Saudara. Apakah ada makna Natal yang kita petik di tahun 2020 ini? Di dalam keadaan Corona, COVID-19 yang melanda bangsa kita. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah ada makna tersendiri yang kita renungkan dalam perenungan kita dari Minggu Advent pertama, Minggu Advent kedua, Minggu Advent ketiga, bahkan keempat hari ini? Apakah ada perenungan pribadi kita dengan Tuhan? Hanya Bapak Ibu Saudara jemaat yang mengetahui itu. Bagaimana kesediaannya, bagaimana makna Natal ini betul-betul menyentuh kembali hati kita untuk memperbaharui dari segala sisi keburukan kita yang terselubung yang tidak diketahui oleh orang. Hanya Bapak Ibu Saudara dan saya yang tahu akan hal itu dan terbuka di hadapan Tuhan.
Bersihkah hati kita? Sucikah hati kita? Layakkah Bapak Ibu Saudara dan saya akan berkata, Tuhan menyertai saya. Kalau berbicara tentang Immanuel Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang penyertaan, sekali lagi, Immanuel itu berbicara tentang kekudusan. Immanuel itu berbicara tentang kelayakan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk disertai oleh Tuhan. Kita akan melangkah ke tahun 2020, kita akan merayakan Natal. Layakkanlah hidup kita di hadapan Tuhan. Mintalah Tuhan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya betul-betul bahwa hati kita ini bersih. Sekali lagi tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi dendam. Itu kan identik Natal itu seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada lagi pikiran-pikiran akan ada lagi sesuatu hal yang kita rencanakan keburukan kepada orang lain, tidak ada lagi. Semua hal yang sudah kita persiapkan di minggu Advent ini, minggu perdamaian, minggu sukacita dalam menyambut Tuhan. Mari jemaat GKSI Given, sekali lagi, bahwa layakkanlah hati kita untuk disertai dan dipimpin oleh Immanuel, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Karena itu, biarlah pengorbanan, ketaatan Yusuf dan Maria pada hari ini, itu juga menjadi berkat bagi kita dan mengingatkan kita bahwa ternyata dalam sejarah perjalanan Yusuf dan Maria, ada satu dampak bagi saya dan Bapak Ibu, yaitu kita menerima Sang Juru Selamat yang membebaskan kita dari dosa. Amin, firman Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyongsong tanggal 25, menyongsong hari Natal Sang Juru Selamat kita, sambil kita juga tetap mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal pada tanggal 24 di Jemaat GKSI Given. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar Bapa dari kehidupan dua tokoh yang membungkamkan sejarah manusia di muka bumi ini, yaitu Maria dan Yusuf. Terima kasih Bapa bahwasanya Maria dan Yusuf membuat kami mengerti bahwa sebagai manusia mungkin mereka juga tidak mampu pada zamannya menerima kenyataan harus mengalami berbagai macam tekanan Tuhan. Tetapi kami percaya dan yakin pada saat ini bahwa kami kembali diingatkan dengan pengorbanan Yusuf dan Maria Tuhan, yang telah membuka hati dan hidup mereka untuk menerima Engkau terlahir ke dunia ini. Itu membuat kami menerima Sang Juru Selamat, Sang Immanuel yang agung, yang telah memperdamaikan kami dengan Kristus. Oleh karena itu Bapa, tolong kami, mampukan kami juga untuk saat ini mendamaikan hati kami, mendamaikan hidup kami dengan Engkau, dan biarlah juga kami boleh mengerti makna Natal di tahun 2020 ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu dan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Kita diberkati oleh firman Tuhan, bagaimana kita meneladani sikap Yusuf dan Maria yang rela berkorban untuk kehendak Tuhan dan taat terhadap rencananya yang begitu indah buat kita semua. Kiranya kita dapat berkorban, kita dapat menaati segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan telah kita dengarkan, marilah kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Atas persembahan pada hari ini adalah Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan kita dapat diberikan melalui transfer ke sebelum kita mulai persembahan, mohon maaf ada yang sedikit terlewat. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menjadi sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Baik, firman Tuhan telah kita dengarkan. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diakon Erik. Sebagai lagu persembahan pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian kencanglah dan lihatlah. Persilakan Mbaknya untuk memimpin doa persembahan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kembali Tuhan, karena terima kasih kami boleh kembali dikenankan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman itu terpatri di dalam hati, pemikiran, bahkan seluruh keberadaan hidup kami, agar kami boleh terus selalu mendamaikan hati hidup kami, untuk boleh mengerti maksud Tuhan, hadir kepada setiap kami masing-masing orang percaya, terlebih memberikan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan, ajar kami untuk boleh berkorban, bukan hanya untuk dipandang orang lain, tetapi kami berkorban karena kami tahu kami ini alat yang mau dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan kami yang akan kami kirimkan kepada bendahara gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Biar kiranya Tuhan tolong mencukupkan untuk dipakai, untuk operasional ibadah maupun gereja GKSI Given. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi Kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, persembahan telah kita berikan. Marilah kita saat ini saatnya bagi kita kembali ke rutinitas kita masing-masing dan menjadi terang dalam lingkungan kita. Marilah kita menjalani hari-hari dalam seminggu ke depan dengan taat pada kehendak Tuhan, karena hanya bersama Tuhan kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan kebahagiaan. Untuk menutup ibadah ini, marilah kita menaikkan pujian karena Aku Kau cinta. Tiada nada, tiada suara.
Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di hari Sabat ini Tuhan, di masa persiapan hati kami untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, memperingati hari kelahiran-Mu yang seharusnya selalu lahir hidup, selalu lahir Engkau dalam hati kami Tuhan, setiap hari Tuhan. Tapi di hari khusus ini, mendekati tanggal 25 Tuhan, kami akan merayakan dan merasakan bagaimana Engkau memberikan hidup-Mu untuk kami Tuhan. Bagaimana Engkau begitu mengasihi kami, sehingga melalui firman yang telah kami dengar Tuhan, melalui Maria dan Yusuf, Engkau datang sebagai Immanuel kepada kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah itu firman tertanam di hati kami Tuhan. Memberkati hidup kami Tuhan, supaya hidup kami selalu ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau tumbuhkan iman percaya mereka Tuhan. Di masa-masa kesulitan hidup ini, banyak orang Tuhan lari atau tinggalkan Engkau Tuhan. Tapi kami Tuhan orang percaya Tuhan. Hanya semakin dekat di bawah kaki-Mu, kami semakin merasa kekuatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ajar kami untuk tetap berserah kepada-Mu Tuhan. Menghadapi masa pandemi ini Tuhan, biarlah iman kami tidak gugur Tuhan. Kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah Allah yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Buat jemaat di rumah mereka masing-masing Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Engkau tolong Tuhan. Apapun yang mereka gumuli Engkau tolong Tuhan. Engkau jaga jemaat ini Tuhan. Mereka adalah domba-domba-Mu Tuhan. Hamba berdoa juga saat ini Tuhan, buat setiap majelis yang ada, diakan yang ada, Engkau pakai mereka dengan heran, supaya melayani Engkau dengan dahsyat dan penuh komitmen daripada-Mu Tuhan. Untuk persiapan Natal Tuhan, Engkau campur tangan semua persiapan ibadah Natal kami Tuhan, yang akan kami lakukan tanggal 24 jam 4 sore Tuhan, di Depok. Engkau campur tangan semua panitia Tuhan, yang mempersiapkan acara ini, supaya bisa berjalan dan baik, dan bisa didengar oleh berbagai daerah Tuhan, supaya Tuhan ada penginjilan di sana Tuhan, ada misi-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Nya Pendeta Lydia yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai dia semakin dahsyat Tuhan. Campur tangan Tuhan, rencana dia untuk ke Sulawesi untuk bertemu keluarga, Engkau campur tangan, Engkau buka jalan selalu Tuhan, supaya Tuhan setelah itu bertemu dengan keluarganya Tuhan, semakin diberkati kehidupannya Tuhan. Engkau pakai dia di sana dan Engkau jaga sampai dia kembali ke Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat gereja-gereja yang dalam keadaan krisis Tuhan. Gereja-gereja yang dalam bergumul Tuhan. Karena paham radikalisme Tuhan, yang menyerang umat orang-orang atau orang-orang percaya Tuhan. Menekan kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan paham-paham ini Tuhan
melalui kekuatan daripada Engkau. Engkau campur tangan, Engkau bela kami supaya kami bisa bertahan Tuhan. Dan Engkau patahkan setiap ancaman-ancaman ini di dalam nama Yesus Tuhan. Ancaman-ancaman radikalisme Tuhan, Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Engkau jaga negara ini tetap bersatu di bawah Pancasila Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemerintahan kami Tuhan, dari presiden sampai wakil presiden, para menteri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semuanya Tuhan Engkau tolong Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk memimpin negara ini semakin hari semakin baik Tuhan. Negara ini semakin bersatu Tuhan. Dan negara ini semakin bersatu di bawah persatuan NKRI. Ada persatuan seluruh masyarakat Tuhan. Kami mau menolak segala paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat dunia Tuhan yang sedang krisis oleh masa pandemi COVID Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, supaya segera berakhir Tuhan. Dan di dalamnya ada orang-orang yang terlibat mengurus vaksin ini, supaya mereka Engkau beri kekuatan, supaya segera vaksin ini bisa dipakai untuk tujuan kemanusiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, buat seluruh negara-negara, seluruh daerah-daerah yang ada di bawah NKRI ini. Engkau satukan kami di dalam saling menghormati dan saling menjaga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat persiapan hati kami akan meninggalkan tahun 2020 Tuhan, masuk ke tahun 2021 Tuhan. Kau campur tangan supaya Tuhan kami mampu memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau satukan doa ini sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan dan Engkau wariskan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan di akhir ibadah ini, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang dicintai Tuhan, angkat kedua tangan jemaat, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, umat kecintaan Allah, umat yang diberkati oleh Allah, ibadah online itu selesai. Kembalilah beraktivitas di rumah masing-masing dengan segala aktivitas yang kau akan lakukan. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati kehidupanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pendidikan anak-anak muda, memberkati kesehatan keluarga besarmu. Mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, mengajak kita semua memerintah dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Saya kembalikan kepada Bimbing yang puji-pujian.